Blocking itu penting karena pada saat full plan production ketika kita tidak melakukan blocking atau mungkin teman-teman yang biasanya documentary tapi terlibat di produksi full plan, kebetulan mungkin sutradaranya teman sendiri, biasanya mau-maunya ya, dia cuman ya karena aku pakai gimbal jalan terus, itu bisa mengacau. Jadi kita harus blocking di mana talent itu diam, bergerak, kemudian arahnya seberapa, tingginya seberapa, dan itu sangat perlu. Ya. Dan yang tips yang terakhir, karena full plan, sebisa mungkin jangan berjalan mundur. Ini terlihat aneh ya, karena mungkin yang teman-teman dokumenter biasa memegang gimbal sama mundur. Nah, tapi kalau full plan, ya usahakan kita tidak mundur karena misal kita follow sebuah scene berjalan, kita pakai yang mode ini menghadap ke belakang gini aja, tapi kita menghadapnya tetap maju. Kenapa? Ini karena di full plan lebih banyak yang terlibat dan ketika kita mengacaukan gara-gara mungkin kita terjatuh atau yang lain ini bisa repot. Selanjutnya ini saya akan memberikan bahasan sedikit. Ini adalah case study-nya dari Semen Indonesia Company Profile. Di sini saya sebagai kamera operator sekaligus DOP ya, jadi saya ikut dalam penentuan pengambilan angle dan pergerakan kamera. Dikit-dikit. Penentuan gambar ini terlihat sederhana ya. Ini hanya ada gerakan arc, tapi saya mengambilnya dari low angle. Kenapa saya menentukan komposisi ini? Karena motivasinya ini adalah seorang pelatih. Hubungannya apa? Karena si pelatih ini sedang mengamati muridnya yang jet ski. Nah, gerakan yang terjadi ini sebetulnya adalah mundur ya, tapi karena saya di atas speedboat makanya ya terlihat mundur, betulnya enggak, saya cuma diem di atas speedboat. Sangat dibantu karena koreksi dari equipment ini akan mengoreksi perspektif, enggak terlalu roll terus gambarnya. Nah yang ini cuma simpel sih sebetulnya, cuma saya menggunakan transisi bidang hitam dolly in supaya mudah untuk melakukan cutting antar scene-nya. Semen Indonesia pun melangkah jauh ke depan dengan kontribusinya terhadap sosial dan lingkungan, yakni dengan harmonisasi pembangunan berkelanjutan serta pengurangan emisi lingkungan dengan pengelolaan limbah. Melalui keterpaduan dan kesinambungan kinerja ekonomi serta pemberian nilai dan manfaat tak terbatas. Kenapa kita bergerak? Jadi jangan cuman hanya pencet tombol record, kemudian jalan, maju, kemudian mundur, maju mundur cantik, kemudian muter-muter tanpa arah. Jangan seperti itu, kita harus punya motivasi sebetulnya. Ini adalah sebuah project full plan dari saya dan teman-teman Semarang. Ini dilakukan 9 September 2017. Ini saya menggunakan Zhiyun Green yang versi pertama ya, yang pertama kali. Karena saya punya itu sejak tahun 2016 kalau nggak salah. Jadi penggunaannya karena saya sudah biasa, baru saya berani untuk melakukan di sebuah proyek. Sebelum saya lanjutkan, ini adalah sebuah proyek lomba sebetulnya, dan endingnya kalah, intinya gitu aja, saya cerita di depan ya. Ini teman-teman bisa melihat, ini durasinya 8 menit 42 detik, semoga tidak bosan. Pagi Senin satu masa di kantin, perut lapar pengen sarapan. Tiba-tiba datang si rajin, kata orang itu cewek namanya. Kalau lewat
cowok-cowok pada ngeliatin. Bukan cuman cowok pinjang pun ikut. Waktu itu gue lagi nyari kipas angin, gak sengaja gue nyenggol bahunya ke Christine. Saat itu hati gue kayak disetrumin. Waktu lihat mata indah bagaikan jadi patung persis kayak manekin. Mata melotot mirip. Kita progres sementara ini sudah berjalan sekitar ya 20% lah ya, 20%. Masih terlalu sedikit. Kesulitan kita sementara ini ada di Mas, foto bareng. Foto bareng tuh. Mbak, tolong fotoin Mbak. Fotoin. Kalau gitu kamu aja. Mas, foto langsung jadi Mas. Langsung jadi Mas. Oh, enggak usah foto beneran. Nanti susah saya kalau jawab dulu. Beli dan Christine jatuh cinta, cinta pada pandangan pertama. Semoga bahagia selamanya, bahagia selamanya. Oi. Satu siang gue ajak Christine jajan mie lontong. Walau panas tetap pergi naik andong. Habis duduk gak sadar celana gue bolong. Dilirik Christine bikin bibir gue jadi moyong. Lalu lihat kolor obrolan kok harganya mehong. Gue lihat dompet ternyata ya gue rokok kantong cuman ada 2 rebong. Rasanya terpaksa apa iya harus ke kantong. Masuk toko kelontong duduk seorang pencong. Pakai rok mini paha segede kingkong. Senyum manis tapi giginya ompong. Dari jauh ketawa napasnya bau cingkong. Gue dikejar sambil minta tolong kayak kucing minta kawin meong meong. Ya udah gue nyupet di balik gentong. Tahu-tahu nongol udah pegang bokong. Om, boleh pegang bokongnya nggak Om? Wait. Ada bencong pegang bokong. Satu hari gak ketemu serasa gila. Gak diungkapin bikin sakit jiwa. Gue beranikan diri kayak Bari Prima buat ngungkapin isi hati dan bilang cinta. Ternyata Christine punya rasa yang sama. Sejak itu perjalanan cinta bermula. Hari-hari dilewati indah rasanya karena kini dia selalu ada. Lalu gue pergi nemuin calon mertua, minta izin gue jadiin Christine belahan jiwa. Sampai rumah ada bapak mirip Gatot Kaca, bertulang besi ototnya baja. Tapi ternyata hatinya sungguh mulia. Gue langsung diterima dengan sukacita. Duduk disuguhin permen gula-gula sambil gue ngasih cindera mata. Cie-cie, jatuh cinta. Cie-cie, pandangan pertama. Cie-cie, bahagia. Cie-cie, selamanya. Beli dan Christine jatuh cinta, cinta pada pandangan pertama. Semoga bahagia selamanya, bahagia selamanya. Beli dan Christine jatuh cinta, cinta pada pandangan pertama. Semoga bahagia selamanya, bahagia selamanya. Beli dan Christine jatuh cinta, cinta pada pandangan pertama. Semoga bahagia selamanya, bahagia selamanya. Beli dan Christine jatuh cinta, cinta pada pandangan pertama. Semoga bahagia selamanya. Bahagia selamanya. Sudah dibayar dengan GoPay ya, Pak? Terima kasih Bu, selamat beraktivitas. Telah lama dia terpesona saat pertama melihatnya di kala senja. Gelisah menahan rasa yang lama terpendam. Sengaja menunggu untuk bertatap mata ketika berteduh di tengah hujan yang deras. Akhirnya kesempatan yang dinantikan telah datang. Tiba waktu yang telah
untuk bisa nyatakan maksud yang dia mau. Oh, oh, cuaca hujan alasan pinjam payung, namun dia bingung, aduh takut atau malu, tak tahu. Lalu dia berkata, ini janjiku, dengar dulu. Ku takkan biarkan kau sendiri bersama hingga tua nanti. Bagai sinar mentari yang menghangatkan pagi. Ku takkan biarkan kau sendiri bersama hingga rambutku memutih. Walau musim berganti, cintaku sejati, sebuah cerita ketulusan cinta. Ku takkan biarkan kau sendiri bersama hingga tua nanti. Bagai sinar mentari yang menghangatkan pagi. Ku takkan biarkan kau sendiri bersama hingga rambutku memutih. Walau musim berganti, cintaku sejati. Ku takkan biarkan kau sendiri hingga tua nanti. Bagai mentari hangatkan pagi. Oh, oh, takkan biarkan kau sendiri hingga rambutku memutih. Hingga tua nanti, cintaku sejati. Hingga tua nanti, cintaku sejati. Cintaku sejati hingga tua nanti. Menggunakan gimbal itu latihannya bagaimana biasanya? Apakah langsung shot? Apakah kita perlu melakukan latihan? Kalau saya pribadi, saya melakukan latihan, terutama di videographer yang menggunakan gimbal seperti ini nggak butuh power besar, tapi butuh daya tahan untuk memegang ya. Jadi caranya memegang kita mesti tahu. Contoh aja, ketika kita memegang seperti ini, usahakan nggak terlalu jauh dengan tangan. Ketika kita terlalu jauh dengan tangan akan makin capek. Jadi agak melekat ke badan. Selebihnya akan dikompensasi dengan motor tersebut. Kemudian coba saya akan, ini mau pindah mode 2. Saya seperti ini. Nah, bagaimana memegang di gripnya? Kalau saya sendiri biasanya seperti ini. Tangan kanan di sini, tangan kiri saya untuk menahan. Di sini kita bisa bebas mengaturnya. Ini butuh latihan ya. Kemudian yang ideal adalah kita cukup membuat sebuah tanda, misal target atau di dinding atau bagaimana. Kita maju aja, apakah itu selalu di center, kita record, apakah itu lari-lari. Semakin kita sering berlatih, kita akan semakin biasa. Kalau perlu, teman-teman latihan menggunakan sendok, kemudian ada bola pingpong di atasnya. Kalau stabil tanpa bola pingpongnya jatuh, maka dijamin pada saat teman-teman membawa gimbal pasti sudah expert. Yang terakhir adalah, kembali lagi dengan materi yang sebelumnya adalah, kita perlu menyimpan tenaga ya, karena videografi itu memakan energi yang lebih besar.
kita harus lari-lari dan kawan-kawan. Jadi menurut saya itu yang perlu saya sampaikan buat teman-teman.